Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama Ibu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi matematika ya. Yang mana udah kurang lebih sebulan kita belajar mengenai operasi hitung pecahan. Ada itu operasi hitung pecahan campuran, pecahan biasa, terus mengubah pecahan biasa menjadi bilangan desimal. Terus juga kalian sudah belajar mengenai perkalian atau pembagian bilangan desimal dengan cara bersusun ataupun dirubah menjadi bentuk pecahan dan lain sebagainya. Pokoknya sudah banyak banget mengenai operasi hitung pecahan. Kalian juga mungkin udah mulai bosen ya tentang materi itu. Nah, hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki materi baru, yaitu mengenai satuan waktu. Nah, Ibu percaya pasti materi minggu ini kalian akan lebih mudah memahaminya. Kenapa? Karena dari kelas 2 kalian sudah belajar tentang kayak gini. Coba ya kita lihat. Di sini Ibu sudah tulis mengenai macam-macam satuan waktu yang dirubah. Ada yang dirubah ke detik, ada yang dirubah ke menit, ke minggu, ke jam, ke bulan, ke tahun, dan lain sebagainya. Coba kita perhatikan dulu. Dalam 1 menit kira-kira ada berapa detik? Gampang ya, pasti udah tahu 60 detik. Terus sekarang dalam 1 jam. 1 jam itu ada berapa menit? Ada 60 menit. Nah, sekarang kalau misalnya dalam 1 jam itu tadi ada 60 menit, kira-kira berapa detik nih dalam 1 jam? Nah, berarti menit ini, 60 menit ini kita dikalikan menjadi 60 detik. Kenapa? Karena lihat 1 menit kan 60 detik. Nah, sekarang sedangkan 1 jam itu jumlahnya itu ada 60 menit. Jadi 60 dikali 60 hasilnya 3600. 6 dikali 6 36. Nah, ini tinggal ditambahin lagi aja 2. Jadi 3600 detik. Nah, lanjutin lagi. Ada 1 hari. Kira-kira 1 hari berapa jam? Gampang ya. Ada 24 jam. Dalam 1 minggu ada berapa hari? Ada 7 hari, Senin sampai Minggu. Dalam 1 bulan ada berapa minggu? Ada 4 minggu. Pasti kalian sudah hafal semuanya. Dalam 1 bulan ada berapa hari? 30 hari. Nah, sekarang dalam 1 tahun ada berapa bulan? Ada 12 bulan. Januari, Februari, Maret, April, dan lain sebagainya. Ada juga 1 tahun itu berapa semester? Ada 2 semester. Nah, di mana di setiap semester ini dibagi menjadi 6 bulan. Jadi 1 semesternya itu 6 bulan ya. Nah, kalau misalnya 1 tahun berarti 2 semester. Karena jumlah 1 tahun itu ada 12 bulan. 6 tambah 6 adalah 12. Ada juga 1 triwulan. Triwulan itu apa? Nah, 1 triwulan itu artinya adalah 3 bulan. Lihat kalian. Lihat aja di sininya kata-katanya tri. Tri itu kayak bahasa Inggris ya. 3 berarti 3 bulan. Ada juga 1 caturwulan. 1 caturwulan itu bukan 3 tapi 4 bulan. Dalam 1 tahun ada berapa caturwulan? Lihat. 1 caturwulan itu tadi berapa bulan? 4 bulan. Berarti 4 dikali berapa yang hasilnya 12 bulan. Berarti 4 dikali 3. Berarti 1 tahun itu ada 3 caturwulan. Nah, karena 1 caturwulannya 4 bulan ya. Sedangkan 1 tahun kan harus ada 12 bulan nih. Sedangkan 1 caturwulannya ada 4. Berarti 4 kali berapa yang hasilnya 12. 4 kali 3. Ada lagi 1 tahun berapa triwulan? 1 tahun tadi berapa bulan? 12 bulan. Sedangkan triwulan tadi berapa bulan? 3 bulan. Berarti 3 kali berapa yang hasilnya 12 bulan? 3 kali 4. Jadi 1 tahun itu ada 4 triwulan. Ada juga 1 tahun itu berapa minggu? Nah, lihat 1 tahun itu ada 52 minggu ya. Terus sekarang ada 1 lustrum. 1 lustrum itu berapa tahun? Ada 5 tahun. Terus 1 windu. 1 windu berapa tahun? 8 tahun. Dan 1 abad ada 100 tahun. Dan 1 milenium ada 1000 tahun. Nah, sekarang masuk ke contoh ya, Ibu berikan contohnya terlebih dahulu. Contohnya nomor 1 ada berapa ya? 2 jam sama dengan titik-titik menit. Nah, berarti artinya kalian harus merubah dulu dari jam ke menit. Lihat sekarang. 1 jam tadi berapa menit? 1 jam itu 60 menit. Berarti kalau misalnya 2 jam,
Tadi 1 jam kan 60 menit. Berarti kalau misalnya 2 jam, 2 dikali berapa? 60 menit. Sambil ditulis ya, sambil diperhatikan, sambil ditulis. 2 dikali 60 menit. Coba berapa? 2 dikali 6 berapa? 12. Tinggal ditambahin lagi nolnya 1. Jadi 120 menit. Gitu ya. Gampang nggak? Pasti gampang kan? Jadi kalian harus rubah dulu, lihat. Kalau soalnya apa dan ditanyakannya apa, berarti kalian harus rubah dulu dari jam ke menit. Kalau misalnya dari hari ke jam, berarti lihat dulu berapa hari dan rubah dulu ke jam, berarti tinggal dikalikan. Nah, sekarang nomor 2, coba perhatikan. Ibu ada soal 1 jam 20 menit sama dengan titik-titik detik. Nah, ini gimana nih caranya 1 jam 20 menit dirubah menjadi detik? Nah, sekarang kalian harus rubah dulu, lihat. 1 jam 20 menit, artinya kalian rubah dulu. 1 jam tadi berapa menit? 1 jam itu tadi berapa menit? 60 menit. Berarti rubah dulu menjadi 60 menit ditambah 20 menit. Nah, sekarang nih udah sama-sama menit. Tinggal ditambahin aja. 60 ditambah 20 berapa? 80 menit. Udah beres belum? Belum. Kenapa? Karena yang ditanya ini bukan menit, tapi detik. Sekarang lihat. 1 menit berapa detik? 1 menit itu ternyata 60 detik. Sedangkan di sini sekarang ada 80 menit. Berarti 80 menit tuh berapa detik ya? Berarti tinggal dikali. 80 menit yang ini dikali 60 detik. Berapa kira-kira? 8 dikali 6 berapa? 8 kali 6 48. Nolnya ada berapa? 2. Tinggal dikasih nolnya di belakangnya 2. Jadi 4800 detik. Gitu. Mudah bukan? Jadi kalian harus rubah dulu sesuai dengan pertanyaannya. Oh, dari jam dan menit harus dirubah ke detik. Berarti jamnya rubah dulu ke menit biar sama. Nah, setelah sama baru kalian jumlahkan. Nah, setelah dijumlahkan, kemudian kalian ubah menjadi detik. 1 menit itu tadi 60 detik. Berarti kalau 80 menit berapa detik? Tinggal dikaliin aja. 80 dikali 60. 8 kali 6 48. Nolnya tinggal ditambahin 2. Jadi biar kalian enggak motret panjang, cara cepatnya seperti itu ya. Nah, sekarang lanjutkan lagi, ada contoh yang ketiga. Sambil ditulis. Contoh yang ketiga nih. Contoh yang ketiga, Ibu punya soal 0,5 jam. 0,5 jam. Kira-kira berapa menit? 0,5 jam. Gimana ya 0,5 jam? 0,5 jam dirubah ke menit. Lihat lagi, 1 jamnya berapa menit? 1 jam itu 60 menit. Sekarang kalau 0,5 jam, kan kemarin kita sudah belajar ya, mengkalikan bilangan desimal. Ya kan? Bisa dengan cara dirubah dulu menjadi bentuk pecahan atau langsung dikalikan dengan cara disusun. Tapi menurut Ibu, tapi itu terserah kalian ya. Tapi menurut Ibu lebih mudah untuk dikalikan secara bersusun. Nah, sekarang lihat, 1 jam itu berapa menit tadi? 1 jam itu 60 menit. Sekarang 0,5 jam berarti dikali 60 menit. Tinggal dikali secara bersusun aja. 0,5 atau 60 dulu ya. Biar 60 dikali 0,5. Nah, dengan menggunakan perkalian bersusun aja. Jadi menggunakan perkalian biasa. Bu, ini komanya harus digimanain? Hiraukan aja, jangan dulu dianggap. Kalian menghitungnya seperti biasa. 5 dikali 0, 0. 5 dikali 6 berapa? Coba 5 dikali 6. 30. Terus kali silang lagi ya, 0 kali 0, 0 kali 6. Nah, berapapun bilangannya, jika dikalikan dengan 0 maka hasilnya akan tetap 0. Ini langsung ditambah, diturunkan 0, turunkan lagi 0, 3 ditambah 0, 3. Nah, sekarang baru peran komanya itu berguna. Lihat sekarang, yang angka di belakang komanya ada berapa? Ada 1. Berarti komanya juga di sini harus berada di
belakang di satu angka di belakang koma, berarti seperti di sini. Nah, 0 yang ada di belakang koma ini bisa dihilangkan. Tapi kalau misalnya nih 30,2, 30,3, 30,4, nah ini jangan dihilangkan. Tapi kalau misalnya yang di belakang komanya angka 0 lagi, ini boleh dihilangkan. Jadi ini bisa berubah jadi hasilnya 30 ya, bukan 30,0, tapi ini juga bisa. Tapi lebih baiknya lagi kalau angka 0-nya di belakang koma, maka ini bisa dihapus aja. Jadi isinya 30 menit. Ya. Jadi kalau ada pertanyaannya bentuknya desimal, maka kalian dihitungnya secara biasa aja, dikali bersusun. Nah, komanya baru lihat. Kalau misalnya ada komanya di sini ada koma lagi, berarti kalau ada 2 angka di belakang koma, tinggal komanya pindahin. Jadi harus ada 2 angka yang di belakang komanya. Ngerti ya? Nah, sekarang Ibu akan tulis soal latihannya. Kalian coba kerjakan di rumah ya. Tunggu. Nah, sekarang coba kalian tulis latihan soalnya. Ibu buatkan 10 latihan soal. Ada 3 menit dirubah menjadi detik, 5 jam berapa menit, 4 jam berapa detik, 25 menit berapa detik, 24 jam berapa detik, 0,30 jam berapa menit, 0,50 jam berapa detik, 3 jam berapa menit, 1 jam 15 menit itu berapa detik, dan 0,75 jam itu berapa detik ya. Nah, jangan lupa kalian tulis dulu list yang ininya. Setelah ditulis list yang ininya, terus kalian juga tulis yang tadi Ibu sudah jelaskan mengenai contoh. Nah, setelah itu kalian baru mengerjakan latihan soal. Mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Apabila ada yang masih belum mengerti, boleh japri langsung ke Ibu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.